Nah, sekarang kalau ada potensi kerugian, kalau ada pesanan besar, nggak bisa dapat bahan baku, solusinya gimana? Nah, sekarang kita ngomongin solusi. Terlalu banyak masalah, nggak ada solusi, pusing nanti. Solusinya berarti apa? Kalau perusahaan teman-teman menerapkan JIT, tapi ada kemungkinan kalau pesanannya jumlah besar, nggak bisa, Bu. Nah, perusahaannya nggak berkembang-berkembang dong kalau pesanannya kecil-kecil. Apa solusinya? Nyetok bahan baku bolehkah dalam JIT? Pertanyaan Mas Yonas nih, nyetok bahan baku bolehlah dalam JIT. JIT itu berpengaruh ke penyimpanan persediaan. Kalau dalam penyimpanan persediaan, orang kita tujuannya kan mengurangi biaya persediaan sama mencegah persediaan rusak. Nah, kalau di stok, nanti ya 11-12 Mas Yohanes. Jadi, nah ini ada tekniknya. Nyetok bahan baku dalam JIT itu. Oke, Mbak Santi, solusi pertama. Oke, kita balik ke tadi ya. Solusinya pertama membangun hubungan baik. Boleh, bener banget. Ya, sebentar Mas Yohanes, kita pause sebentar. Solusinya membangun hubungan baik dengan pemasok, benar. Yang kedua, ada yang punya solusi yang lain? Pernah ada dengar istilah ini enggak? Pernah dengar istilah itu? Subcontract? Ada yang pernah dengar? Subkontrak disubkan bahasanya, bahasa gampangnya disubkan. Ada yang tahu? Silakan Mas Fendi. Gimana? Subkontrak itu maksudnya diapakan? Mungkin Mas Fendi bisa sharing? Supplier yang dikontrak bisa berupa supplier yang dikontrak atau apa? Partner bisnis. Misalnya perusahaannya Apple, ya. Apple produksi iPhone ya. Kira-kira Apple itu dalam membuat sebuah iPhone, apakah semua komponennya dia ciptakan sendiri? Enggak. Terus gimana caranya biar dia tetap bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar, tapi biaya persediaannya kecil? Gimana caranya dia? Gimana? Caranya ya, ada yang chipsetnya dibikin di Taiwan, layarnya dibikin di Korea, assemblingnya di Cina, ya. Jadi dia sebenarnya bukan cabang Mas Yohanes. Jadi lebih tepatnya dia membagi keahlian ke beberapa kelompok, tapi dia yang menyatukan. Ini kasarannya teman-teman nih, nggak usah Apple lah. Kalau misalnya bikin perusahaan mebel, jadi teman-teman punya perusahaan mebel, misalnya mau bikin meja, itu yang geraji meja ada di perusahaan A. Ntar kalau gerajiannya udah jadi, yang maku-maku di perusahaan B. Jadi kalau udah jadi, yang ngecat di perusahaan C. Benar ya, menjalin kontrak kerja dengan pemasok. Nah, nanti teman-teman terus gunanya apa perusahaan saya yang melakukan subkon? Teman-teman fungsinya cuman menempelkan label perusahaan. Itu nanti sudah jadi hak miliknya teman-teman. Apakah boleh, Bu? Boleh. Sah, sah. Ya, itu boleh. Seperti juga sebenarnya Toyota juga begitu. Dia tidak semuanya diproduksi di satu plant.
tapi diproduksi di banyak plant. Dia bekerja sama dengan banyak partner bisnis lokal yang sekiranya bahan bakunya terbaik di daerahnya. Dia cuman assembling aja. Gitu. Nah, sekarang balik ke pertanyaannya Mas Yohanes tadi. Apakah boleh nyetok bahan baku? Teman-teman, dalam pengelolaan just in time, ada kita menghitung berapa jumlah bahan baku yang sebaiknya disimpan. Kita pakai rumus yang sama seperti rumusnya persediaan kas tadi. Ya. Q itu quantity. Quantity itu jumlah yang paling ekonomis dipesan. Maksudnya apa? Sebelum kita mesan bahan baku lagi, itu kita harus menghitung, kita pesannya itu harus ketika persediaan kita jumlahnya berapa. Rumusnya sama, akar 2CD per I. C itu biaya pemesanan, D itu kebutuhan selama satu periode. I itu biaya penyimpanannya. Ya. Nah, berapa yang dibutuhkan untuk sekali. Jadi misalnya saya bulan depan itu harus beli berapa, itu ketika persediaannya sudah sampai berapa. Nah, itu teman-teman ngitung dari 2 kali biaya pemesanannya dikalikan kebutuhan selama satu periode dibagi biaya penyimpanannya. Itu nanti akan didapatkan berapa jumlah yang harus dipesan sebagai persediaan bahan bakunya. Ya. Terus ada istilah lagi namanya lead time. Lead time itu kapan waktu antara memesan lagi sama kebutuhan digunakan. Ya. Jadi rumusnya lead time itu D per 12. Maksudnya apa? Reorder point. Kapan saya harus ngorder lagi? Kapan harus ngorder lagi? Itu jadi kebutuhannya dalam satu periode itu dibagi 12. Nanti itu tiba kapan. Kalau EOKI itu tadi dia bertanya berapa. Ya. Saya tuliskan di sini. Kalau EOKI itu menyatakan berapa yang harus dipesan. Kalau lead time, Kalau lead time itu menyatakan kapan memesan. Ya. Kalau safety stock itu apa? Safety stock itu apa? Stock itu kan persediaan, safety itu keamanan. Jadi persediaan amannya berapa? Jadi amannya punya persediaan berapa? Itu namanya safety stock. Ya. Nah, lanjut. Kita ke pengelolaan piutang. Ya. Sekarang saya tanya dulu sebelumnya, kenapa piutang itu harus dikelola? Pertanyaan saya, kenapa piutang harus dikelola? Kenapa piutang harus dikelola? Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa piutang harus dikelola? Agar diketahui kekayaan, bisa. Tapi yang paling penting, kenapa piutang harus dikelola? Alasan paling utama untuk mengetahui kekayaan, benar, bisa, mungkin. Tapi yang paling penting, apa? Ada yang tahu? Gimana? Mbak Nurul, Mas Fendi, Mbak Santi, Mbak Sulistiani, Mbak Triani, Mbak Umi, Mbak Windy, Mbak Yatini,
Mas Yengki, Mas Yohanes, kenapa piutang harus dikelola? Jawabannya simple. Kenapa? Agar piutangnya kembali alias dibayar. Kenapa? Karena piutang itu hartanya kita. Kenapa perlu dikelola? Kalau nggak dikelola bisa jadi ada apa? Hilang, nggak dibayar. Atau istilahnya doubtful account. Ya, kredit macet, benar. Nah, bagaimana cara mengelola piutang? Salah satunya dengan apa? Piutang itu kan bahasanya kan berjualan secara kredit. Ya ditagih benar, ditagih. Kalau ditagih dok, nanti nggak balik-balik Mas Fendi. Biar pas ditagih dia mau bayar, caranya gimana? Bawa bodyguard tuh jangan. Ya, pakai debt collector jangan juga. Ya ini dikasih diskon. Makasih Mbak Triani. Wah emang nih. Emang dari kubu mbak-mbak ini kalau masalah diskon cepet ya. Disegel debt collector. Oh, ini kekerasan nih. Itu kalau kepaksa banget ya. Bukannya malah rugi, Bu. Nah, kita lihat tambah rugi atau tambah untung. Inilah gunanya teman-teman belajar manajemen keuangan biar tahu tambah rugi atau tambah untung. Sekarang coba dibuka halaman 3.19. Bener Mas Wendy, dikasih pelayanan yang baik. Itu top chair banget tuh. Nanti kalau masalah pelayanan itu kita bicara di intangible ya, di manajemen yang sifatnya tidak terlihat ya. Kalau di sini kita belajar yang terlihat-terlihat dulu. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 3.19 ya. Nah, ini ceritanya ini gini. Cerita yang pertama. Yuk dibaca bareng-bareng ya. Perusahaan dagang melakukan penjualan tunai. Jadi awalnya itu dia jualan tunai. Ya. Awalnya dia jualannya tunai. Oh, tunai kan enak ya. Tunai kan enak. Kenapa enak? Ya udah. Istilahnya lu jual gue beli. Ada uang, ada barang. Nah, kalau pakai jualan tunai itu setiap tahun dapat 800 juta. Ceritanya gitu. Jadi 800 juta. Nah, tapi kan ini kayaknya pemilik perusahaannya ini aduh kalau cuma 800 juta nih omset kita kurang gitu ya. Jadinya dia merencanakan penjualan dengan sistem kredit. Nah, pertanyaannya, kalau kredit, apakah dia dapat meningkatkan penjualan? Meningkatkan penjualan nggak? Kira-kira. Meningkatkan penjualan apa enggak? Enggak? Iya dong. Nah, ayo ada yang iya, ada yang enggak. Silakan Mas Fendi, Mbak Windy, Mas Yohanes, Mbak Arpa diberikan alasannya. Kenapa iya? Ini Mbak Triani bilang enggak nih. Kenapa kredit dapat meningkatkan penjualan? Apa? Kalau kredit pasti lebih banyak yang beli, banyak yang minta. Nah, itu manusiawi ya, naluriah. Oke, jadi pada kenyataannya di dunia bisnis yang sebenarnya tidak ada perusahaan yang 100% menerapkan penjualan cash. Pasti ada yang kredit. Saya pengen tahu kalau ada dealer mobil yang jualan cash tok. Wah, itu tunjukin ke saya ntar. Saya tak beli cash. Kalau ada dealer yang jualan motor atau mobil langsung cash, dia nggak nerima kredit. Wah, itu
Tolong ditunjukkan ke saya itu ya. Ntar. Hampir nggak ada sepertinya ya. HP juga sekarang HP aja yang kecil aja kredit kok ya. Nah, sekarang tapi biasanya biayanya membengkak. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak Siti. Nah, nanti ini kita bicara selanjutnya. Kenapa biayanya membengkak dan teman-temannya ya. Nah, sekarang, nah bentar Mas Yohanes. Ini belum melangkah sejauh itu ya. Kita lihat dari sisi manajemen keuangannya dulu. Belum dari sisi manajemen strategik ya. Sekarang sudah diketahui secara umum dan secara naluriah bahwa penjualan secara kredit akan meningkatkan penjualan. Ya. Kalau gitu, ini kita lanjutkan baca ceritanya tadi. Perusahaan merencanakan menawarkan syarat penjualan N per 60. Berarti pembeli bisa membayar pada hari ke-60. Jadi misalnya belinya 1 Juni ya. Belinya 1 Juni berarti dia bisa membayar tanggal 31 Juli. Ya, itu N per 50. Nah, diperkirakan, nah ini dia memperkirakan nih. Kalau dia pakai bisa ngeredit sampai hari ke-60, itu penjualannya akan meningkat sampai 1.050.000.000. Ya. Profit marginnya 15%. Ya, profit margin masih ingat ya. Jadi persentase antara laba per penjualan. Nah, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit kalau biaya dananya 16%? Nah, ini kita lihat. Ini tabel titik 3.1 ya, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Ini kita lihat. Manfaatnya, jadi kita selalu dalam manajemen keuangan itu melihat risk and return. Manfaat versus pengorbanan. Halaman 3.19 Mbak Siti. Ya, kita bahas 3.19 ya. Manfaatnya ya, tadi kan direncanakan kalau jualan kredit itu jadi 1.050.000.000. Sedangkan kalau pakai cara yang lama itu 800 juta. Berarti kan ada penambahan keuntungan sekitar 250 juta. Benar ya? Benar. Nah, tapi tadi ada profit margin sebesar 15%. Jadi untung sebesar 250 juta itu profit marginnya, jadi manfaatnya yang benar-benar bisa dipek sama perusahaan itu 15%-nya. Jadi kalau dikaliin itu jadi 3750. Benar ya? Itu manfaatnya. Sekarang pengorbanannya. Pengorbanannya, kenapa ada pengorbanan? Karena tadi kan perputaran, biasanya kan tidak ada perputaran piutang. Jadi kalau misalnya masuk 800 juta, jadi profit marginnya kan 800 juta kali 15%. Ya. Langsung tuh. Ya kan? Nah, tapi ini dia karena ada perputaran piutang, berarti piutangnya berputar berapa kali? Karena tadi kan 60 hari. Jadi 360 dibagi 60 hari berarti dia piutangnya berputar 6 kali dalam 1 tahun. Kasarannya apa? Dalam 1 tahun dia dibayar sebanyak 6 kali. Maksudnya. Ya. Nah, dalam 1 tahun 6 kali tadi, setiap kali 1 kali itu berapa yang dibayar? Kan 1.050.000 itu per tahun. Dibagi 6 kali bayar. Ya. Berarti setiap kali bayar piutang, setiap kali piutang itu terbayar, ada uang 175 juta masuk. Ya. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang, maksudnya apa dana yang diperlukan untuk membiayai piutang? Piutang itu, ya, tadi kan ada profit margin 15%. Sisanya, itu kan 85%. Itu adalah pengorbanannya kasarannya. Ya.
Jadi 175 dikalikan 85. Jadi 148,75. Ya. Nah, kemudian biaya dananya, tadi kan disebutkan biaya dananya itu 16%. 16% berarti 0,16. Dikalikan dengan 148,75. Jadinya 23,8. Ya. Itu tambahan manfaat bersih. Jadi manfaatnya ternyata lebih besar daripada pengorbanannya. Berarti dia lebih baik memberikan kredit ya. Sebesar berapa tadi? N per 60. Ya. Nah sekarang kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ini perusahaan menawarkan syarat 2/20 net 60. Kenapa kok perlu ditawarkan 2/20 net 60? Tadi kan net 60 doang. Nah sekarang ada 2/20. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu maksudnya 2/20 net 60 maksudnya apa? Kalau bayar dalam 20 hari dapat diskon 20%. Nah, sekarang tujuannya dia memberikan diskon 20% itu apa? Apa tujuannya? Biar cepat membayar. Kalau cepat membayar, perputaran piutangnya lebih apa? Lebih tinggi. Kalau perputaran piutangnya lebih tinggi, berarti pengorbanannya semakin kecil. Ya. Benar. Nah, sekarang ini diasumsikan nih, diasumsikan orang yang mengambil 2/20 itu ada setengahnya. Setengahnya lagi udah nggak apa-apa, nggak pakai diskon-diskonan, pokoknya aku bayarnya 60 hari gitu ceritanya. Nah berarti kita ngitung rata-rata periode pembayaran piutangnya 40 hari. Kenapa 40 hari? Setengahnya dikalikan 20 hari, setengahnya kalikan 60 hari. Ya, jadi 40 hari. Perputaran piutangnya, dikasih diskon 2/20 berarti perputarannya semakin gede kan? 360 dibagi 40. Kalau yang tadi rata-rata bayarnya 60 hari, sekarang dikasih diskon, jadi rata-rata 40 hari. Jadi 9 kali. Nah, sekarang berarti kalau 9 kali, rata-rata piutangnya kan berapa tadi peningkatannya? 1.050.000.000. Dibagi 9. Berarti 116,67. Pakai cara yang sama seperti tadi, dikalikan 85%. Ya, dikalikan 85%, terus terjadi penurunan biaya dana. Kenapa kok ada penurunan? Oh iya, tadi kan 148,75, sekarang tinggal 99,7. Dikalikan 16%. 16% itu apa biaya dananya tadi? Nah, itu manfaatnya. Ya, berarti ada penurunan biaya dana. Tapi ada pengorbanan lain. Kenapa? Loh, dia kan memberikan diskon. Diskon sebesar 2%. Berarti itu kan kasarannya kan manfaat yang hilang. Manfaat yang hilang itu kan pengorbanan itu kan ya. Diskonnya 2% dikalikan 50%. Kenapa 50%? 50 orang yang bayar. 50 separuhnya. Separuh dari pelanggan yang membayar pakai 2%. Dikalikan 1050. Jadinya 10,5. Loh, ternyata gedean pengorbanannya daripada manfaatnya. Jadi manfaat bersihnya semakin kecil, minus. Kalau minus, berarti kalau teman-teman ngelihat dari dua kasus ini, lebih baik diberikan diskon apa enggak? Lebih baik dikasih diskon atau enggak? Enggak. Nah, sekarang kalau saya tanya, diskon itu akan diberikan lebih baik dengan syarat apa?
Jadi ini kan kalau dari hitung-hitungannya kita kan diskonnya tidak menguntungkan. Nah, sekarang saya tanya, kapan diskon itu menjadi menguntungkan? Atau syarat apa yang menjadikan diskon itu menguntungkan buat penjual? Apa? Tadi kan asumsinya 50% yang bayar pakai 20 hari, 50% yang bayar pakai 60 hari. Kata kuncinya ada di percepatan perputaran piutang. Bener, bener Mbak Win. Jangka waktu kreditnya diperpendek. Misalnya 2/10. Misalnya nih. Atau cara yang kedua, apa? Diskonnya jangan gede-gede. Ya, itu baru bisa dia diskonnya menjadi lebih baik. Atau cara yang ketiga, apa? Cara yang ketiga, ada yang tahu? Membuat orang-orang buat mengambil diskon lebih tinggi. Sehingga rata-rata periode pembayaran piutangnya jadi lebih cepat. Misalnya tadi kalau yang dikalikan 20 tadi kan separuh-separuh, separuh kali 20, separuh kali 60. Coba kalau yang membayar piutang lebih cepat tadi misalnya 80%-nya. Jadi 0,8 kalikan 2, 0,2 kali 60. Itu bisa jadi manfaat bersihnya lebih tinggi. Ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nih, hitungannya mulai agak sedikit bulat ya. Sedikit doang tapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ya, lancar. Oke, saya lanjutkan. Nah, belum. Bentar, bentar. Saya balik lagi nih. Mbak Windy, sebelah mana yang masih belum? Sebelah mana? Sebelah mana yang masih belum? Sebelah mana? Ayo. Yang lain. Oh, belum ada pertanyaan. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry. Oke, lanjut. Sekarang ada namanya analisis calon pembeli. Ya. Itu teman-teman ada melihat dua grafik. Yang pertama ini saya perjelas ya, tulisin DER. Yang kedua ROE. Ya. Ada dua grafik DER dengan ROE. Ya. Grafiknya lurus naik ke atas. Ya. Modul halaman 3.23. Oh ya benar. Nah. Ya. Ada DER, ada ROE. Sambil ingat-ingat lagi DER apa, ROE apa ya? DER apa, ROE apa? DR apa, ROE apa? Kenapa kalau memilih calon pembeli kita harus. Nah, ini kasusnya penjual sama pembelinya kasusnya B2B ya. Business to business. Jadi penjualnya itu company, pembelinya company juga. Debt equity ratio berarti apa? Oh iya Mbak Win, benar Mbak Win. DR debt equity ratio. Yang saya tanyakan maksudnya apa? Ya benar, itu net equity. Itu singkatannya. Nah, saya tanya maksudnya apa? Kenapa kok dalam menganalisis calon pembeli kita harus menghitung DER sama ROE-nya? Itu debt ya Mbak Win ya. Debt bukan debit ya. Ayo, kenapa dalam menganalisis calon pembeli itu mempertimbangkan DER sama ROE-nya?
Oke, apa?